Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya untuk memaparkan pada video kali ini koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Indaryani Budiastuti, CGP Angkatan 10 dari SDN Kebun Kacang 01 DKI Jakarta. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, penting bagi saya untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus memahami konsep-konsep inti budaya positif, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada tujuan mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau pujian. Motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika perilaku siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk tidak menggunakan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif tentang keberhasilan dalam diri mereka. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan tujuan. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Nilai dan peran guru penggerak. Guru harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antara warga sekolah dengan menjalankan keyakinan sekolah bersama juga akan mewujudkan budaya positif. Visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya
Terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada siswa. Refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua hal tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal menarik tentang penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan konsep yang di luar dugaan untuk saya. Refleksi pemahaman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah posisi penghukum dan pemantau yang seharusnya adalah posisi manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Sekarang, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa, seperti siswa yang datang terlambat, bolos sekolah, menyontek di waktu ulangan, dan lain sebagainya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa antusias, bersemangat, dan termotivasi untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah dan lingkungan saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal dalam diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang berperan sebagai manajer di dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi saat siswa membuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya jadi lebih tenang. Perbedaannya sekarang, siswa jadi lebih bertanggung jawab. Saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda melakukannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menggunakan segitiga restitusi. Hanya saja belum 3 tahap, hanya baru 2 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Seperti, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukannya bukan tanpa suatu alasan, bukan? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal-hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa, karena budaya positif tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau sekolah, melainkan juga harus dilakukan di rumah dan lingkungan sekitar, agar budaya positif ini tertanam dan menjadi karakter siswa seperti yang diharapkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.